Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Rizky Ismail. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial dengan teman-teman semuanya mengenai analisis regresi linear berganda, terlebih pada pengujian statistik T atau uji parsial dan uji simultan atau uji statistik F. Nah, sebelum kita melakukan pengolahan datanya, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu analisis regresi linear berganda. Nah, analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen X1, X2, dan seterusnya dengan variabel dependen atau variabel Y. Nah, karena di sini penggunaan variabelnya lebih dari dua, sehingga dia menggunakan analisis regresi linear berganda. Namun jika penggunaan variabel di sini kalau misalnya hanya dua variabel, maka menggunakan analisis regresi linear sederhana. Nah, selanjutnya untuk uji statistik T atau uji parsial, di sini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, sedangkan uji statistik F atau uji simultan itu menunjukkan apakah variabel bebas secara keseluruhan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Nah, setelah kita memahami analisis regresi linear berganda yang di dalamnya lebih ditekankan pada uji statistik T dan uji statistik F, maka kita langsung saja pada pengolahan datanya. Di sini kita lihat data tabulasi, dan data tabulasi ini diisi berdasarkan jawaban responden yang ada di dalam kuesioner. Nah, di sini dapat kita lihat jumlah responden yang digunakan dari dalam penelitian ini yaitu sebanyak 61 responden sesuai dengan jawaban yang kemudian dijawab oleh responden. Nah, untuk variabel X1-nya di sini yaitu kepribadian proaktif, dan untuk X2 yaitu motivasi kerja, dan Y-nya yaitu kinerja pegawai. Oke. Untuk kepribadian proaktif di sini ada 10 item pertanyaan dengan nilai totalnya 39 dan seterusnya. Dan untuk motivasi kerja di sini menggunakan 8 item pertanyaan, dan untuk kinerja pegawai atau variabel Y-nya itu menggunakan 10 item pertanyaan. Oke, kita langsung saja pada proses pengolahan data. Kita blok saja semua data yang ada di data tabulasi ini. Oke, setelah di blok seperti ini, kita copy dan kita salin di data view di SPSS seperti ini, data view. Oke. Nah, setelah disalin di SPSS seperti ini, selanjutnya untuk variable view kita isikan untuk kolom yang disediakan di sini. Kita lihat pada data tabulasi, sini ada 10 item pertanyaan dan totalnya ada 10 item pertanyaan. Kita isi saja ya teman-teman. Misalnya di sini X1.1, X1.2, 3, 9, dan X1.10. Dan untuk totalnya kita isikan X1. Nah, dan untuk X2 di sini ada 8 item pertanyaan
kita isi saja x2 titik 1 x2 titik 2 seperti ini ya teman-teman, titik 8 dan totalnya x2. Oke, dan yang terakhir untuk variabel y nya atau dependen, ini kinerja terdiri dari 10 item pertanyaan. Tulis saja y1 y2 10 dan totalnya seperti ini. Kita isi saja y. Oke, seperti ini. Setelah itu kita cek kembali, kita ke data view, kita periksa apakah sudah lengkap semuanya. Oke, sudah. Nah, langkah selanjutnya kita klik analyze, lalu ke regression, kemudian linear. Nah, untuk x1 atau independen ini dan x2 kita ke kolom independen, dan untuk y nya kita ke dependen. Nah, untuk statistik plot, save, dan option tidak ada perubahan. Kita langsung saja karena ini hanya untuk melihat uji statistik T dan F, jadi kita klik OK seperti ini. Nah, ini output SPSS nya seperti ini. Jadi untuk output SPSS ini kita fokus pada X1 dan X2. Dan untuk uji statistik T di sini kita lihat pada kolom T di sini dan signifikansi ini, dimana untuk X1 nya T hitungnya itu sebesar 4,533 dengan tingkat signifikansi yaitu 0,000. Begitupun untuk X2, di sini T hitungnya yaitu 3,562 dengan tingkat signifikansi yaitu 0,001. Jadi tanda titik ini itu sebagai pengganti 0. Oke. Dan selanjutnya untuk uji F atau uji simultan, di sini dapat kita lihat pada bagian ANOVA. Di sini untuk F hitung di sini yaitu sebesar 29,138 dengan tingkat signifikansi yaitu 0,000. Oke. Setelah kita mengetahui output SPSS nya seperti ini, sekarang kita lihat pada proses pengambilan keputusan. Oke. Dasar pengambilan keputusan untuk uji statistik T atau uji parsial. Yang pertama yaitu membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Jika T hitungnya lebih besar dari T tabel, artinya terdapat pengaruh variabel independen atau X1 dan X2 terhadap variabel dependen. Dan jika T hitungnya lebih kecil dari T tabel, artinya tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, berdasarkan probabilitas, jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat pengaruh signifikan variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dan jika signifikansinya lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Nah, untuk melihat T tabelnya ini, untuk membandingkan T hitung dengan T tabel, ini T tabelnya ini itu dengan melihat degree of freedom atau derajat kebebasannya, di mana degree of freedom di sini
menggunakan rumus N kurang K kurang 1, di mana N ini adalah jumlah sampel atau jumlah responden. Ini jumlah responden ini itu sebanyak 61. Oke, sebanyak 61. Dan K ini adalah variabel independennya. Dan untuk variabel independen di sini ada dua. Ini ada dua variabel independen dikurangi 1. Maka yang didapatkan yaitu 58. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ini, kita ke T-tabelnya. Seperti ini T-tabel. Oke, seperti ini. Kita lihat pada bagian ini 0,05 sampai 0,10. Kita lihat sampel yang ke 58. Maka hitung yang kita dapatkan sebesar 1,671. Ini kata tabel yang kita dapatkan 1671. Tabel di sini kita dapatkan 1671. Dan untuk X2 juga sama, tinggal disesuaikan saja 1,71. Oke. Nah, untuk T hitungnya kita lihat pada output SPSS tadi. Ini untuk X1 yang kita dapatkan 4,533. Dan untuk X2 nya 3,562. 3,652. Oke, seperti itu. Nah, jika kita bandingkan antara T hitungnya ini dengan T tabel, maka dapat kita ketahui T hitungnya lebih besar dari T tabel, di mana T hitung untuk X1 ini yaitu 4,533 lebih besar dari T tabel 1,671. Nah, untuk X2 dapat kita ketahui T hitungnya 3,652 juga lebih besar dari T tabel yaitu 1,671. Nah, untuk probabilitasnya di sini jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05 artinya terdapat pengaruh signifikan, dan kita lihat pada bagian output SPSS-nya di sini. Untuk tingkat signifikansi untuk X1 di sini yaitu 0,001, di mana signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05. Begitupun dengan X2, tingkat signifikansinya yaitu 0,01 lebih kecil dari 0,005. Maka dapat kita simpulkan bahwa untuk variabel X1 atau kepribadian proaktif atau X1 ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Nah, untuk X2 nya juga demikian, karena T hitungnya yaitu 3,652 lebih besar dari T tabel yaitu 1,671, dengan signifikansinya ini juga lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan motivasi kerja atau X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Oke.
Setelah kita mengetahui pengaruh antara kepribadian proaktif yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, begitupun dengan motivasi kerja atau X2 ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, maka selanjutnya kita ke uji statistik F atau uji simultan. Nah, untuk uji simultan di sini jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel independen. Dan jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel independen. Nah, yang kedua berdasarkan probabilitas, jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat pengaruh signifikan variabel independen secara simultan terhadap variabel independen. Dan jika signifikansinya lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel independen secara simultan terhadap variabel independen. Dan untuk membandingkan antara F hitung dengan F tabel, F tabelnya di sini dengan melihat degree of freedom atau derajat kebebasannya. Sini ada N atau sampel yang diteliti, K atau jumlah variabel bebas atau variabel independen, dimana di sampel yang diteliti di sini berjumlah 61, ini 61, dan 2 ini variabel independennya, variabel bebas, maka yang didapatkan yaitu 59. Dan kita cek pada tabel F atau F tabel di sini. Kita lihat di bagian ini 2, karena di sini terdapat 2 variabel independen. Kita lihat di ini, karena hasil yang didapatkan di sini yaitu 59, maka kita lihat angka yang mendekati 59. Maka di sini yang mendekati yaitu 60, maka kita dapatkan 3,93 seperti itu, 3,93. Nah, selanjutnya kita melihat F hitungnya. Ini F hitung, ini 29,138 dengan signifikansi 0,000. Oke, kita input 29138 dengan F tabelnya 3,93. Oke. Setelah kita melihat F hitungnya di sini, ternyata F hitungnya lebih besar dari F tabel, sehingga dapat kita katakan F hitung lebih besar dari F tabel. Dan untuk tingkat signifikansi atau probabilitasnya di sini dapat kita ketahui F hitungnya atau signifikansi dari F hitung di sini yaitu 0,00 ternyata lebih kecil dibanding 0,005. Maka dapat kita simpulkan kepribadian proaktif atau X1 dan motivasi kerja atau X2 bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja. Teman-teman, dia di sini untuk uji statistik F-nya atau uji simultan secara bersama-sama kepribadian proaktif X1 dan motivasi kerja X2 bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja atau variabel dependen. Oke, mungkin itu saja penjabaran dari saya terkait dengan uji statistik T dan uji statistik F.
Semoga penjelasan yang saya berikan ini bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman langsung saja mempelajari dengan penggunaan SPSS yang teman-teman miliki. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan bisa teman-teman terapkan di dalam pengolahan data SPSS yang akan teman-teman lakukan. Bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar dapat bermanfaat. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru terkait dengan video yang akan saya update. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.